Padahal Tuhan Yesus memberikan semuanya, bahkan hidupnya kepada kita, bukan hanya kesembuhan. Saya seringkali mengatakan pada umat bahwa apa yang kamu minta ini hanya hal-hal yang sepele. Ibu dan saudara sekalian, Yesus seringkali berdoa dengan bahasa ibu, bahasa Aram. Tali takum, Efata, terbukalah. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ketika dia berdoa sungguh-sungguh dari dalam hatinya, dia menggunakan bahasa ibu. Bahasa yang pertama kali dikenal dari ibunya. Itu tandanya bahwa Tuhan sungguh berbicara dari dalam hatinya. Maka doa adalah ungkapan dari hati yang terdalam, bukan ungkapan pikiran, bukan juga doa yang kita hafalkan. Banyak orang yang menghafalkan doa, ya itu baik juga, tetapi kemudian satu jemaat doanya sama saja. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau yang telah, dan seterusnya. Saya kadang-kadang melihat satu kumpulan orang doanya itu sama. Sama seperti doa pemimpin gerejanya atau sama dengan pemimpin kelompoknya. Dan rupanya mereka menghafal doa itu. Seperti burung beo yang menirukan apa yang didengarnya. Gayanya sama, kata-katanya sama. Dan mereka mengatakan itu doa. Doa Yesus adalah doa yang keluar dari cintanya, dari hatinya. Dan kita tahu bahwa doa Yesus adalah cinta Yesus. Karena cintanya maka dia menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Doa yang keluar dari cinta mempunyai daya yang menyembuhkan, bahkan menghidupkan. Dari mujizat-mujizat kita mengenal cinta Tuhan Yesus. Betapa hatinya tertuju kepada umat yang menderita, umat yang sakit, umat yang berdosa, umat yang dikuasai oleh roh jahat. Cinta Yesus itu luar biasa. Namun apakah kita menangkap cinta Yesus itu? Inilah yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Apa yang banyak orang harapkan dari Yesus bukan cintanya, tapi apa yang diberikan Tuhan. Bukan cintanya tapi jasanya. Maka Tuhan seringkali melarang orang untuk memberitahukan hal itu karena orang tidak menangkap cintanya.
Orang datang pada Yesus mencari kesembuhan, orang datang pada Yesus mencari rezeki, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang mencari berkatnya, tetapi tidak mencari kasihnya, tidak mencari orangnya. Satu tahap itu memang boleh. Tapi menurut saya kok banyak orang yang keterlaluan. Ya. Pergaulannya dengan Yesus akhirnya hanya fungsional. Sejauh berfungsi. Apa untungnya? Ya. Kalau orang hanya berpikir untung rugi, dia tidak melihat orangnya, tapi melihat hanya saja jasanya, fungsinya. Mencari hanya apakah orang itu berfungsi, ada gunanya untuk saya. Ini pergaulan yang menurut saya tahap yang sangat rendah. Kalau tidak menguntungkan, kalau tidak berfungsi, ya kemudian boleh dilupakan saja. Maka tidak ada kesetiaan di situ. Akhirnya kita melupakan siapa orang itu karena kita hanya berpikir apa yang aku dapatkan dari orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sadarkah bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita dan setia kepada kita? Atau kita hanya mencari Dia pada saat kita membutuhkan saja? Mencari Dia sejauh saya ingin sesuatu dari Dia. Padahal Tuhan Yesus memberikan semuanya, bahkan hidupnya kepada kita, bukan hanya kesembuhan. Saya seringkali mengatakan pada umat bahwa apa yang kamu minta ini hanya hal-hal yang sepele. Kamu minta kesembuhan, minta jodoh, minta keselamatan, minta anak, dan seterusnya. Padahal Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Bahkan memberikan rohnya yang kudus. Dan dalam pembelajaran doa Bapa kami, di akhir pembelajaran doa itu Tuhan Yesus mengatakan, mintalah Roh Kudus maka kamu akan diberikan. Jarang orang yang minta Roh Kudus. Padahal kita hanya perlu Roh Kudus itu. Karena kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka semua beres. Kita dikuduskan dari dosa, diampuni, dikuduskan dari setan, jauh dari setan, dikuduskan dari penyakit kita sembuh, dikuduskan dari beban jiwa kita damai. Kita hanya butuh satu Roh Kudus. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, semua berkat Tuhan ada pada kita. Dan Tuhan menawarkan itu. Mengapa kamu tidak minta Roh Kudus? Dan Tuhan memberikan itu karena cintanya. Iman kepada Yesus yang hadir dalam rohnya yang kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Ini suatu yang luar biasa.
Tuhan tidak hanya memberikan hukum, tidak hanya memberikan aturan, tidak hanya memberikan nasihat, tidak hanya memberikan kata-kata indah. Tuhan memberikan dirinya sendiri, cintanya sendiri. Maka beriman berarti kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan menyerahkan diri kepada kita. Wanita pendarahan itu menyerahkan dirinya pada Tuhan. Tidak hanya menyerahkan penyakitnya, tapi dia menyerahkan hidupnya. Kalau saya jamah jubahnya, maka saya akan sembuh, saya akan selamat. Lahir batin, jiwa raga. Dan Yairus, kepala rumah ibadat itu mungkin seperti Koster. Jadi Koster di sini seharusnya namanya Yairus. Yairus Yanto. Dia percaya dan menyerahkan anaknya, menyerahkan hidupnya, sehingga yang mati itu menjadi hidup, karena dia menyerahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah pada pembukaan tahun Imlek ini kita juga menyerahkan harapan-harapan kita, mungkin juga kekhawatiran kita. Ya, ada yang mengatakan, Romo sionya apa? Oh, saya sionya anjing. Oh, hati-hati tahun macan ini, macan dan anjing katanya ciong. Ya, ciong berarti tidak rukun. Lantas saya mengatakan, saya sionya anak domba Allah. Semua orang Katolik sionya satu, yaitu sio anak domba Allah yang dipajang di atas sana itu. Karena kita pengikut-pengikut Yesus. Bukan sio kambing, tapi sio anak domba. Lantas tidak ada ciong lagi. Itu pikiran-pikiran orang, ada ciong dan seterusnya. Maka sangat penting kita mencintai Tuhan. Seperti Tuhan mencintai kita. Setia pada kita. Hadir bersama kita. Memberikan semuanya. Tidak hanya memberikan kesembuhan. Tidak hanya memberikan kesembuhan sampai orang mati pun dihidupkan. Kalau orang mati dihidupkan berarti Tuhan memberikan hidup. Memberikan kehidupan. Memberikan nyawanya. Cinta itu adalah berarti menghidupkan. Kuasa Tuhan itu luar biasa karena cinta yang menghidupkan. Cinta yang memberi harapan. Cinta yang memberi keselamatan. Cinta yang memberi kesetiaan. Cinta yang memberikan kehidupan yang kekal. Apakah kita mengimbangi cinta Yesus yang seperti itu? Kita juga memberikan diri kita kepadanya, menyerahkan diri kita, menyerahkan pengharapan, penyakit, bahkan kematian kita. Kalau aku mati bersama Kristus, di dalam Kristus, maka aku akan bangkit bersama Dia. Betapa bahagia kita menerima cinta Tuhan. Namun lebih bahagia lagi kalau kita juga memberikan cinta kita kepada Tuhan. Tidak hanya sayang, ya, tidak hanya belas kasihan, tapi cinta. Cinta itu memberikan semuanya. Kalau kasihan mungkin hanya memberikan kasih.
Kasihan pada orang miskin, mungkin kita memberikan bantuan pada orang itu. Kasihan pada orang yang kurang perhatian, maka kita hanya memberikan perhatian. Sayang mungkin hanya mengagumi. Tapi cinta itu memberikan segalanya. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus yang mencintai kita. Itulah juga yang diharapkan agar kita juga mencintai Tuhan. Kita berdiri menyatakan iman kita.